Pemirsa, kubu tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo CS, kembali menegaskan keraguannya terhadap ijazah Jokowi meski telah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus oleh Polda Metro Jaya. Tidak hanya ngotot meminta uji forensik independen ijazah Jokowi, kubu Roy CS juga kini menambah daftar ahli meringankan, yakni pengamat politik Rocky Gerung. Perlawanan kubu Roy Suryo CS untuk menguji keabsahan ijazah Jokowi tak surut. Meski hasil gelar perkara khusus menyatakan mantan Menpora Roy Suryo bersama 7 orang lainnya tetap berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Mereka mempertanyakan hasil uji laboratorium forensik milik Polri dan meminta uji forensik tandingan dari institusi BRIN maupun UI sebagai pembanding. Kubu Roy Suryo CS juga menambah daftar nama ahli yang meringankan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, akademisi sekaligus pengamat politik yang dikenal vokal dan kritis terhadap kekuasaan yakni Rocky Gerung diajukan Roy Suryo CS. Mintaan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai uji lab for independent. Dan di mana atau siapa yang kemudian kami usulkan, setidaknya ada 2 institusi yang kami usulkan bisa melakukan uji lab independen ini. Yang pertama, Badan, ya ini suratnya ya, nanti akan kami kirimkan, tolong dipegang nggak boleh. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. 2 pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Sementara kuasa hukum Jokowi Firmanto Pangaribuan meminta penyidik untuk meladeni permintaan baru dari Roy Suryo CS, yakni uji forensik independen. Firman menduga jika polisi terus menuruti permintaan Roy Suryo CS tersebut bakal menjadi jebakan Batman. Ketika masih terus dilakukan dugaan-dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, maka sebenarnya para penyidik sudah memiliki hak subjektif ya untuk melakukan penahanan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini kan adalah tindakan pidananya potensinya adalah di atas 5 tahun. Jadi penyidik memiliki hak subjektif untuk melakukan penahanan jika masih terus dilakukan tindakan-tindakan pidana. Jadi saya pikir tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Ini hal mudah kok. Yang katanya mereka adalah peneliti, tapi melakukan penelitian bukan dokumen yang sesungguhnya. Dan sudah berani menyampaikan bahwa dokumen itu atau ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Saya rasa ini nggak usah dilayani. Karena kalau kita layani semua, nanti tetap jebakan-jebakan Batman yang mereka lakukan. Di sisi lain, Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban atas permintaan uji lab forensik independen. Polda kini menjadwalkan untuk memeriksa saksi dan ahli yang meringankan kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tidak hanya meminta uji laboratorium forensik independen ijazah Jokowi, kubu Roy Suryo CS kini juga menambah daftar ahli. Kali ini melibatkan pengamat politik Rocky Gerung. Lalu apa relevansinya? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang, dan kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Selamat malam, Pak Jahmada, Pak Firman. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam pemirsa semua. Saya mulai dari Pak Jahmada. Pak Jahmada, tim hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli. Bahkan terbaru juga ada nama Rocky Gerung. Keterangan apa yang diharapkan dari Rocky Gerung, Pak Jahmada? Pak Jahmada. Oke, selamat malam Mbak Eva dan rekan Firmanto. Ya. Kemarin sesudah WL, wajib lapor, kita kebetulan bersamaan dengan itu kita sampaikan tambahan ahli dan saksi ya. Waktu gelar perkara tanggal 15 Desember lalu, kita sudah ajukan 3 ahli dan sudah berbicara, mengeluarkan pendapat di gelar perkara. Saya kira rekan Firmanto juga sama kita ikutin gelar perkara itu sudah terang benderangnya. Kebetulan kami kuasa 3 lagi, tambahan 3 lagi ahli. Dan saya nggak mau spill namanya, tapi untuk Rocky Gerung secara khusus kita untuk
menampilkan eh, keahlian dari seorang. Baik, mohon maaf nampaknya terjadi gangguan komunikasi kami dengan Pak Jahmada. Sambil menunggu perbaikan jaringan dengan Pak Jahmada, saya bergeser ke Pak Firman. Pak Firman, apa tanggapan kuasa hukum Pak Jokowi dengan penambahan ahli dan saksi oleh kuasa hukum Roy Suryo, bahkan ada nama Rocky Gerung? Ya, jadi selamat sore semuanya pemirsa, Mbak Eva, Bang Jahmada. Jadi buat saya, buat kami, sebenarnya apapun yang dimintakan itu tidak mempengaruhi proses. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan juga oleh Dir Krimum Polda Metro Jaya, pasca gelar khusus, tetap mereka adalah tersangka. Dan kalaupun ada keterangan-keterangan yang mereka ingin sampaikan dari ahli dan ataupun saksi fakta yang meringankan, saya pikir ya silakan aja. Itu nanti mekanismenya oleh penyidik Polri seperti itu. Dan itu juga masih bisa dilakukan nanti di pengadilan. Jadi menurut hemat kami, sebaiknya memang hal ini dipercepat. Karena kami dengar tadi barusan juga disampaikan, mereka baru saja mengajukan. Padahal kan ini sebenarnya sudah dari kurang lebih sebulan lebih yang lalu ya. Dan menurut hemat kami ini kan jadi malah menambah panjang waktu. Kalau memang ada yang urgent sekaligus saja. Dan tapi itu seperti yang disampaikan oleh penyidik, itu tidak akan mempengaruhi proses tersangka mereka. Artinya setelah itu mereka sampaikan, kemudian nanti diberkas, kemudian nanti akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Kalau memang ada petunjuk lain yang harus dilengkapi oleh penyidik, mungkin akan dilengkapi dan kemudian dilimpahkan lagi ke kejaksaan lagi untuk mungkin sampai dengan tahap 2 dan atau diterima oleh pengadilan untuk disidangkan. Jadi saya pikir boleh-boleh saja kalau mereka ingin memberikan ahli. Mau siapapun ahlinya silakan saja. Karena persoalannya sangat mudah, pemirsa. Ini adalah suatu tim Roy Suryo CS yang katanya melakukan penelitian. Tetapi penelitian yang dilakukan tidak pernah meneliti data primer. Mereka meneliti hanya hal-hal tertentu yang kita tidak tahu keabsahannya dan integritas datanya. Begitu juga ada yang katanya mereka juga melakukan pengambilan data yang tentu mekanismenya tidak sesuai dengan prosedur penelitian. Dan integritasnya pun kita tidak tahu. Pada suatu ketika pernah saya mendengar juga bahwa Roy Suryo menyampaikan bahwa bisa saja terjadi berbeda mengenai foto suatu dokumen antara dilakukan penelitian A dan B. Ini membuktikan bahwa mau nanti dia sampaikan apapun, pasti akan terus dia akan sampaikan bahwa mereka tidak akan percaya bahwa itu adalah asli. Padahal kemarin sudah ditunjukin dokumen aslinya Pak Jokowi dan juga si penerbit UGM sudah menyampaikan bahwa Bapak memiliki dokumen ijazah yang asli dan telah mengikuti program seluruh Tridharma Perguruan Tinggi dengan lengkap dan menjadi alumni. Jadi saya pikir kalau kita ikutin terus dan sebagainya itu merupakan hasrat-hasrat ataupun hal-hal yang menurut saya tidak selalu perlu dilengkapi, diikuti semua karena memang apa yang menjadi syarat minimal dalam melakukan penetapan tersangka dan proses ini sudah tercukupi. Jadi saya memberikan dukungan kepada Polda Metro Jaya, Kepolisian Republik Indonesia untuk meneruskan proses ini dengan lebih cepat sehingga terjadi kepastian hukum untuk Bapak Jokowi. Saya rasa demikian sementara. Pak Jahmada sudah tersambung kembali? Ya. Oke, Pak Jahmada, menyambung tadi soal Rocky Gerung terkait dengan relevansi berdasarkan keahlian, singkat saja sebelum saya tanya mengonfirmasi tadi apa yang disampaikan Pak Firman. Oke, baik Pak. Jadi tadi terganggu sedikit ya komunikasi. Perlunya sebenarnya bukan mengkhususkan ya dari ke 6 ahli yang kita sudah ajukan. Saya pikir verifikasinya atau spesifikasinya masing-masing beda. Ada IT, ada pidana, undang-undang IT, ITE, kemudian ahli bahasa dan sebagainya. Dan ini untuk memenuhi pendapat yang membantu perkara ini semakin terang benderang bagi siapapun, bukan bagi angkatnya atau bukan dari pihak kami saja. Nah, kita khusus untuk Rocky Gerung, kita tahu selama ini public figure yang mempunyai Nampaknya ini kan masalah ini sudah tidak masalah hukum saja dari amatan kami, tapi sudah menjadi juga bahan masyarakat publish yang penafsirannya beda-beda di masyarakat. Oleh sebab itu kita pengen juga pendapat dari seorang ahli
yang ahli bahasa dan juga ya berbau atau mengarah ke politik yang akhirnya pendapatnya itu bisa menyempurnakan, membuat terang dua pihaknya. Jangan lupa, kami ingin seperti tadi kata rekan Firmanto, sebenarnya perkara ini mudah. Bagi kami juga sama bahasanya. Justru saking mudahnya, sekarang kita dibawa ke sangat sudah 9 bulan ini di Polda Metro Jaya ini, menginjak 9 bulan. Oleh sebab itu, kalau memang sepakat kita mudah, sebenarnya kita masih tetap permudah. Jadi jangan kita perberat. Ini kan lawan kita berlawanan dalam hal ini. Oleh sebab itu, kalau kuat dari sana, kalau kita melempem atau kita lemah, tentu tidak ada perimbangan. Jadi sekarang sudah baik sama baik ceritanya gitu loh. Nah, dari sana, dari pihak Pak Jokowi, dalam hal ini kuasa hukumnya Firmanto, menyampaikan atau mengajukan 20 ahli. 20 ahli kalau nggak salah lebih ya. Kami baru 6. Nah, tadi disinggung, kenapa nggak dari awal? Sebenarnya dari awal kita ajukan ahli. Hanya karena fokus pemeriksaan kita pada tersangka, penyidik pada tersangka, mungkin terlewatkan ahli yang kita ajukan beberapa bulan lalu. Akhirnya kita fokus kesempatan pada gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, disitulah kita membawa 3 ahli sekaligus. Baik. Saya pikir Mbak Eva, sementara itu dulu ya. Oke, sampai situ dulu Pak Jahmada. Tetapi menurut Pak Firman, penambahan ahli dan saksi ini tidak mempengaruhi proses hukum. Tapi kalau menurut kuasa hukum Roy Suryo CS, sejauh mana mempengaruhi proses hukum dan sejauh mana saksi dan ahli tambahan dari kuasa hukum Roy Suryo CS bisa menguatkan kebenaran material dari tuduhan klien Anda terhadap keabsahan ijazah Jokowi? Saya pikir begini, ini masih dalam prajudikasi lah begitu ya, belum sampai ke pengadilan. Ya sesuai dengan KUHP, kita kan berdiri di atas KUHP ya. Salah satu yang ya untuk menentukan ya pembuktian yang semakin maksimum sebelum P21 sampai ke pengadilan. Menurut kami secara hukum, secara KUHP masih dimungkinkan. Karena ahli ini pun nanti juga akan dibawa juga jika quote non, jika perkara ini sampai ke pengadilan. Tentu ahli ini juga dibawa. Begitu juga saksi-saksi yang biasa ada yang meringankan itu. Jadi menurut saya, Bung Firman, saya kira kita boleh berpendapat beda ya dalam hal ini. Memang kita harus beda. Kalau bisa pendapat namanya kita kuasa hukum satu pihak atau kita nih berlawanan dalam hal ini. Sepanjang masih dalam penyidikan, kehadiran seorang ahli sesuai dengan pasal 186 KUHP itu diperbolehkan. Pendapatnya itu boleh dimasukkan ke BAP. Mempengaruhi atau tidak itu terserah penegak hukum dong. Bukan kita kuasa hukum menentukan. Kalau kita kuasa hukum menentukan, kalau kita more than it of our job gitu loh. Saya pikir begitu ya. Jadi sangat pengaruh. Oleh sebab itu kenapa? Logikanya kenapa? Ahli dan saksi yang kita ajukan secara resmi tertulis ternyata diterima kok. Kecuali kalau surat saya kemarin ditolak, khususnya penambahan 3 dan 3 kemarin, ahli 3 dan 3 saksi ditolak oleh katakan Direskrim, Kabak Wasidik dan penyidik, itu boleh ditolak gitu loh. Sepanjang diterima secara letterhead surat kemarin diterima kok. Nah, hanya bagaimana sekarang pendapat mereka itu nanti, ya kita tunggu saja. Saya kira gitu Mbak Eva dan rekan Firmanto ya. Pak Firman, dengan penambahan jumlah saksi dan ahli, artinya proses penyidikan makin panjang. Kalau dari Pak Jokowi, ada masalah nggak dengan ini prosesnya makin panjang sebelum masuk ke persidangan? Iya, makanya tadi saya sampaikan, seharusnya kan, misalnya beginilah, tadi disampaikan 3+3. Dan saya harap kalau bisa ini udah terakhir. Jangan nanti setelah itu ada tambah lagi 1, tambah lagi tak. Memang ada aturan di dalam KUHP. Tetapi kan kita sama-sama pahami bahwa yang dilakukan oleh yang katanya Roy Suryo CS ini adalah penelitian yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang ternyata dokumennya bukan dokumen primer. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Masalah tadi memberikan ahli yang dan saksi fakta yang meringankan ya silakan saja memang diatur. Tapi saya ingin mempertegas ini supaya dilakukan dengan percepat seperti itu. Kemudian juga mengenai para tersangka. Saya harap para tersangka juga cukup ya. Tidak perlu lagi menyampaikan mengumbar data dan sebagainya. Karena buat hemat saya itu sudah jelas kemarin dengan dihadirkannya ijazah asli Bapak Jokowi sebenarnya sudah selesai bahwa itu dan mereka tidak pernah memeriksa itu.
Adapun dokumen-dokumen yang mereka periksa lainnya, yang katanya mereka lihat dan sebagainya, itu pun tidak ada berita acara dan sebagainya sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap suatu penelitian seperti itu. Sedangkan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap ijazah Bapak Jokowi melalui 2 tahap. Waktu di Barreskrim dilakukan juga oleh Puslapor, di Polda Metro Jaya juga diulang lagi seperti yang kemarin disampaikan dilakukan juga oleh Puslapor, dan itu melalui mekanisme yang sangat luar biasa ketat, di mana mereka melakukan penelitian terhadap dokumen asli secara primer, dokumen asli, baik dokumen ijazah Bapak Jokowi maupun pembandingnya, maupun dokumen-dokumen lain, dan juga keterangan-keterangan dan petunjuk. Sehingga sebenarnya ini kan sudah seperti tadi Bang Jamada bilang, ini sebenarnya sudah hampir rampung. Dan oleh karena itu kami persilahkan, dan kami persilahkan juga pihak penyidik melakukan pemberkasan tambahan-tambahan ini. Tapi mohon untuk diketahui juga bahwa ini jangan menjadi alasan untuk memperlama-lama dan juga menambah lagi gaduh sehingga terjadi terkotak-kotak di mana orang sudah jelas mereka tidak pernah melakukan penelitian dokumen primer tapi masih terus mengatakan bahwa ini tidak asli atau palsu. Seperti itu, Mbak. Baik, kita nantikan bagaimana proses ini yang masih bergulir di tahap penyidikan, belum masuk ke persidangan sampai saat ini. Terima kasih Pak Jahmada dan Pak Firman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.